Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyshinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap puluhan kasus kejahatan melalui operasi Sikat Intan 2026. Kapolres Langsa melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi penerima bantuan renovasi dan pembangunan sumur bor. Tim SAR Direktorat Samapta Polda Kalimantan Barat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2 di 2 lokasi Kabupaten Kubur Raya. Pemirsa, Polres Kudus mengerahkan personel untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kabupaten Kudus. Pengamanan dilakukan secara humanis dan persuasif agar kegiatan berjalan aman serta kondusif. Polres Kudus melaksanakan pengamanan aksi damai yang digelar Koalisi Rakyat Sipil Kudus untuk Indonesia Bermartabat di depan gedung DPRD Kabupaten Kudus. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo memberikan arahan kepada personel agar mengutamakan sikap humanis, profesional, dan persuasif dalam pelaksanaan tugas. Aksi yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut berlangsung dengan penyampaian orasi, pembentangan spanduk, serta penyampaian sejumlah tuntutan di depan gedung DPRD Kabupaten Kudus. Perwakilan peserta aksi kemudian diterima untuk melakukan dialog bersama anggota DPRD Kabupaten Kudus sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Kapolres Kudus AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan, pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum akan selalu mengedepankan pendekatan humanis. Polres Kudus mengapresiasi peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku. Sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pihak DPRD menjadi kunci terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Humas Polres Kudus Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson bekas yang berhasil digagalkan Bea Cukai Tanjung Priok bersama aparat penegak hukum di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sepanjang 2025 hingga 2026, petugas mengamankan 5 unit Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai atau CKD, serta 20 unit rangka bekas yang diimpor menggunakan modus misdeclaration atau tidak kesesuaian dokumen impor. Keberhasilan ini merupakan hasil pemanfaatan teknologi container scanner, analisis intelijen, serta pemeriksaan fisik secara selektif. Importasi kendaraan bekas tersebut melanggar ketentuan larangan impor kendaraan bermotor bekas ke Indonesia. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri menegaskan, sinergi antar lembaga menjadi kunci penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Kolaborasi ini akan terus diperkuat guna mencegah masuknya barang ilegal melalui pelabuhan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap puluhan kasus kejahatan melalui operasi Sikat Intan 2026. Dalam operasi selama 2 pekan, petugas mengamankan 126 tersangka tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Operasi yang digelar di Treskrim Polda Kalsel ini menyasar berbagai kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor atau 3C. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kendaraan, senjata tajam, narkotika, minuman keras, telepon genggam, hingga uang tunai.
Polda Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memberantas aksi kriminalitas, peredaran narkoba, premanisme, serta berbagai gangguan keamanan demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Unit Reserse Narkoba Polsek Cengkareng, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran obat keras daftar J dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AIN. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan butir obat keras yang diduga akan diedarkan kembali. Berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi obat keras di wilayah Cengkareng, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AIN. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti berupa 1.000 butir obat Heximer, 1.500 butir tramadol, uang tunai, serta 1 unit telepon genggam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mendapatkan obat keras tersebut dari seorang pemasok yang saat ini masuk daftar pencarian orang. Ribuan obat tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Tim Opsnal Narkoba Polsek Cengkareng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi obat-obatan di Jalan Daan Mogot RT 4, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng. Transaksi obat jenis tramadol. Kemudian tim melakukan penyelidikan dan melihat laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor secara melawan arah. Oleh tim kami dilakukan penghentian dan dilakukan penggeledahan serta penangkapan hingga ditemukannya barang bukti di dalam jok bagasi motor berupa 1 buah botol berisikan obat jenis Heximer dengan jumlah 1.000 butir dan 1.500 butir obat jenis tramadol. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran obat keras maupun narkotika di lingkungannya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.